Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan dalam pembahasan analisis materi Dhammacakkappawatthana Sutta yang di sini asesmen terhadap materi yang telah dikembangkan pada analisa bahan ajar sebelumnya tentang mata kuliah Dhammacakkappawatthana Sutta. Di awal sudah disampaikan bahwa Dhammacakkappawatthana Sutta dalam kesejarahannya itu terdapat nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang bersifat membangun diri ke dalam diri kita untuk kehidupan keseharian kita. Nah, dari peristiwa agung yang dialami Pangeran Siddhartha di sana, bahwa kehidupan ini penuh penderitaan dan ada dua pandangan salah, yaitu pemuasan nafsu indria dan juga jalan ekstrim untuk penyiksaan diri. Nah, ini nilai-nilai yang nantinya kita kupas dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, tentang bagaimana mengatasi, menghindari dari kedua jalan ekstrim tersebut. Nah, khususnya dengan usaha benar yang kita lakukan sesuai dengan 4 kebenaran mulia yang di situ terdapat duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Inilah sebagai dasar untuk penyelesaian masalah-masalah yang dialami khususnya di dalam agama Buddha, itu jalan ekstrim ya. Nah, untuk itu dalam agama Buddha ini terdapat masalah-masalah tentang moderasi beragama yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam agama Buddha sesuai dengan Dhammacakkappawatthana Sutta. Nah, kita kupas dulu mengenai moderasi. Apa itu moderasi? Moderasi beragama dalam agama Buddha merupakan inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Bahwa moderasi berarti tengah atau seimbang, tidak ekstrim, dan adil dalam cara kita beragama. Buddha mengajarkan bahwa jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan tengah yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa batas agama, etnis, jenis kelamin, dan adat budaya, agar dapat terbebas dari sudut ekstrim keserakahan dan kebencian sebagai sumber penderitaan. Nah, adapun praktek jalan mulia berunsur 8 mengkondisikan praktek menjadi individu yang toleran, mampu menerima perbedaan, semangat dalam berbuat baik, dan tentu lebih moderat di dalam agama Buddha. Mengingat bangsa Indonesia memiliki ragam suku budaya, ras, dan agama yang berbeda. Tentunya akan membuat permasalahan-permasalahan jika tidak diatasi secara menyeluruh, ya, kedekatan antara individu, masyarakat, bahkan pemerintah harus turut menangani
agar cepat terselesaikan apabila terdapat konflik di antara budaya, ras, dan agama. Ini sangat beresiko. Nah, identifikasi masalah yang saya temukan di sini kurangnya penerapan toleransi dalam beragama, serta peran guru sebagai wadah untuk menanamkan moderasi beragama bagi peserta didik. Yang ketiga, inti ajaran Buddha sebagai penanaman moderasi agama. Minimnya moderasi beragama hubungannya dengan kerangka pemecahan masalah dalam agama Buddha sangat sesuai dengan modul Dhammacakka Pavattana Sutta. Dan langkah penguatan yang dilakukan masih kurangnya penerapan toleran dalam beragama. Adapun toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah menganut agama-agama lain. Jadi diketahui bahwa negara Republik Indonesia memiliki keragaman cukup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman ini dapat menjadi pemersatu yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Nah, keragaman budaya multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksi beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan, konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Nah, faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi merupakan sumber terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Jadi konflik merupakan penyebab bagi kekerasan. Karena di balik setiap benturan, kekerasan, dan juga terdapat konflik yang belum terselesaikan, banyak kasus-kasus terjadi karena konflik keagamaan. Nah, seperti contoh konflik agama yang terjadi di Singkel, Aceh pada bulan Oktober tahun 2015 yang lalu, terjadi pembakaran gereja oleh masyarakat Muslim di Singkel. Hal ini tersebut berawal dari tuntutan warga Muslim terdapat bangunan rumah ibadah atau gereja yang tidak berizin di wilayah tersebut, yang mana pada tahun 2001 telah ditetapkan pemerintah mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah. Namun warga Nasrani di sana tetap membangunnya. Nah, kasus ini berada di Tanjung Balai juga. Berawal dari kasus seorang perempuan Tionghoa yang menyuruh mengecilkan suara toa masjid. Dari kasus ini ya perlu adanya peran penyuluh dan peran guru untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Moderasi beragama perlu ditumbuhkan melalui sarasehan. Ini salah satu cara untuk menangani dari awal antar umat maupun dialog kebangsaan sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama, Balai Diklat, keagamaan bersama penyuluh agama. Ini dapat menjadi penggerak
Ya, gerakan moderasi beragama. Penyuluh agama sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Penyuluh agama bukan berarti hanya menghimbau atau agamanya sendiri untuk agamanya sendiri, namun harus bagaimana menjadi contoh di lingkungan masyarakat untuk bertoleransi terhadap agama orang lain. Nah, selain itu, peran seorang pendidik juga sangat penting untuk menanamkan moderasi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, inti ajaran Buddha sebagai penanam moderasi agama di sini. Bentuk-bentuk moderasi beragama ini menekankan pada sikap, ya, sila. Dan juga ini bentuk-bentuk moderasi agama diantaranya seperti mengakui adanya pihak lain, menghormat, ya, menghormati kepada orang lain, memiliki sikap toleransi, baik itu dari toleransi suku, ras, budaya, juga keyakinan, tidak memaksakan kehendak, ya, dengan cara kekerasan. Nah, jalan tengah adalah jalan yang tidak ekstrim, seimbang. Ini dalam ajaran agama Buddha, ya, diambil di dalam Cattari Arya Sacani. Ini salah satu pemecahan dari konflik tadi. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan, pas. Jadi dikatakan moderat. Jalan tengah ataupun di dalam bahasa Pali disebut di dalam Majjhima Patipada dikenal dengan nama jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 adalah jalan tengah universal yang penerapannya tidak terbatas pada agama ataupun keyakinan, jenis kelamin, suku, budaya, adat. Nah, sehingga setiap manusia dapat menjalankannya. Tidak ada pemetak-metak. Ini harus dilaksanakan oleh umat Buddha, tapi secara umum. Buddha sejak awal hanya memiliki tujuan untuk mengajarkan cara ini setiap makhluk termasuk manusia dapat terbebas dari penderitaan. Buddha tidak berniat menjadi pimpinan suatu agama atau mendirikan agama dan menggalang banyak pengikut. Nah, adapun visi dari Buddha, misi dari Buddha ini sangat sederhana, yakni laksanakanlah jalan tengah sebagai bentuk moderasi beragama dalam ajaran Buddha. Nah, dalam penanaman moderasi beragama dapat dilakukan dengan ucapan. Salah satunya ucapan adalah wujud dari pikiran atau pemikiran kita sendiri. Sehingga batas antara ucapan dan pikiran itu sangat kecil dan halus. Sang Buddha menyadari hal tersebut sehingga mengkhususkan ucapan sebagai sebuah poin penting. Bahkan dalam suta-suta kata ucapan biasanya muncul sejajar bersamaan ketika kita sedang berucap atau berbicara. Dalam Saca Wibhanga Sutta dijelaskan ucapan benar ada. Ucapan yang menghindari kebohongan, menghindari fitnah, atau menghindari ucapan yang memecah belah, menghindari ucapan kasar, dan menghindari ucapan yang tidak benar. Dengan menjauhi atau menghindari 4 hal itu akan dapat mengendalikan atau mengkondisikan ucapan benar. Buddha menyampaikan jalan mulia berunsur 8 pertama kali kepada 5 orang pertama di Taman Rusa Isipatana
dalam bingkai khotbah Dhammacakka Pawatana Sutta. Kala itu untuk pertama kalinya sejak pencapaian kebudayaannya beliau memutar roda Dharma yang dikenal dengan Dhammacakka Pawatana Sutta atau khotbah tentang pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah itu Buddha secara bertahap menguraikan tentang dua hal ekstrim yang tidak patut dijalankan. Yang pertama itu menuruti kesenangan hawa nafsu, dan yang kedua adalah melalui penyiksaan diri. Nah, ini penyelesaian dalam konflik agama menurut sutta, yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta di sana. Nah, demikian Bapak Ibu yang berbahagia, telah kami sampaikan pendapat saya mengenai moderasi dan masalah konflik agama yang bisa dipecahkan bersama-sama konflik itu melalui ajaran Buddha Dhammacakka Pawatana Sutta, khususnya 4 kesunyataan mulia, dengan melakukan cinta kasih, pengembangan cinta kasih, memperbaiki sila yang bagus, dan juga penyadaran diri melalui meditasi dan kebijaksanaan. Ini akan membawa kita hidup yang lebih bahagia, sejahtera, damai. Nah, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.